pipis bentar ya. Ya, nanti ibu panggilin ya. Nanti ibu panggilin ya, sabar ya. Oke. Sudah, ibu absen dulu ya. Absen mana ibu absen kaliannya? Aduh, di sini ibu lupa nama. Aduh, ya Allah. Kalau yang ibu panggil tunjuk tangan. Wija. Oh iya. Ayu. Pinter. Adit. Tangannya salah tangan. Nah, pinter. Udah pada sarapan. Hari ini siap belajar nggak? Siap. Anak sehat. Siap. Ya, coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Sudah itu untuk mencintai tanah air kalian nyanyi lagu Padamu Negeri. Berdiri yuk, berdiri. Tangan ayo berdiri. Oh nggak mau, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yo Adit pinter Adit. Oh nanti namanya nanti. Yo Adit, oh Adit ini pinter nih Bu. Bu siapa? Bu Ali. Nah, tangan kanannya di dada kiri. Kok jadi orang mau sholat sih? Anak, balik bijak. Balik ya. Keluarin suaranya ya. Pintar ayo. Nah, ini pinter Ayu. Salah Ayu. Nah, pinter. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Yeay. Adin cinta tanah air nggak? Cinta nggak? Oh cinta. Ya boleh duduk lagi. Duduk berdiri capek. Oh mama lagi pipis nanti kesini. Mama pipis dulu ya. Nih, Sini dulu yuk. nih yuk. Kita lihat ini yuk. Iya, di telepon. Iya, di telepon mamanya. Ditelepon ya, Ayu ya. Iya, di telepon mamanya. Nah, nih yuk. Kita nyanyi dulu yuk. Mau. Ya. Kita berdiri dulu ya semuanya. Ayo. Ayo, Adin bangun. Bangun deh. Ayo. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Lihat ibu. La 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 la. Lihat ibu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lihat ibu. Lagi di sini. Ya, sini. Ya. Ayo. Yang tadi. Ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di sana senang, di
Lucu lapin yuk. Iya, kakinya. Iya. Ya, tapi tuh. Itu di sana.
siapa mulai? Keluarkan. Sudah mulai. Ayo kenapa? Nah, coba Wija sini Wija. Sini. Enggak, kamu aja yang kesini. Ya, Wija sini. Ayo mau berangkat ayo. Ya nanti pulangnya belajar dulu. Ya, coba. Ya yakinan itu nilai-nilai di rumah. Wija ngapain? Bantuin orang tua nggak? Ngapain? Ya, ayo presiden, ayo. Iya, ayo dulu. Iya nanti. Ya. Ayu, Wija pernah bantuin orang tua nggak? Bantuin apa? Mama ngapain? Oh, nyapu. Terus? Oh, ngepel juga, pinter. Kalau Adit, bantuin mamanya nggak? Ngapain? Bantuin apa? Oh, nyapu. Waduh, bisa nyapu? Bisa. Nah, kita juga punya nilai-nilai kebaikan apapun itu. Tapi kalau ini untuk di sekolah. Ayo duduk yuk. Ya, ayo duduk dulu. Ayo duduk. Nanti nggak kelihatan. Nah, kan ayo. Adit mau mana? Nggak apa-apa, nanti ibu aja nutup. Dah, duduk aja. Nah, ada nilai kebaikan. Nah, kalau misalkan pelajaran olahraga harus apa? Nah, ini ada ini. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kesepakatan ketika pelajaran penjas. Pelajaran ibu ya, penjas itu apa? Olahraga. Ini apa ini, gambar apa? Ya, orang yang tidak terlambat. Ketika pembelajaran penjas, kita Adit nggak boleh terlambat. Ija juga. Ini apa ini? Ini apa? Pakai pakaian olahraga. Kalau olahraga pakai olahraga. Jangan pakai baju pramuka. Jangan pakai baju merah putih. Tapi pakai baju apa? Siapa yang bajunya udah dikasih? Oh, Adit udah ya? Wija? Ayu udah dikasih belum? Udah. Nah, apa lagi nih? Bawa apa ini? Minum. Itu jangan Wija. Ini? Lagi apa ini? Duduk ya, kayak Adit dan Wija. Nah, slide selanjutnya. Nah, coba ini apain ini? Apa tandanya? Tidak ribut.
Bisa? Bisa. Ya. Oke. Oke, udah bisa? Bisa adik? Bisa. Ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa. Nanti setelah ini vaksin ya, nanti diarahin sama Bu Ria. Nah, ambil dulu tasnya. Tas kamu mana? Ambil. Tasnya taruh sini apa di bawah? Tasnya di bawah sini. Oh iya dah, oke. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya saya ini grogi loh ngadepin teman sendiri. Untuk pemaparan jujur ini deg-degan ya. Jadi di sini saya sebelumnya mohon maaf bukan untuk menggurui atau sok-sokan nih guru penggerak, enggak. Di sini saya hanya sebagai agen. Kalau masalah ilmu saya sama kok, 11 setengah lah sama saja saya ilmu. Malah mungkin dari segi pengalaman mengajar di SLB tentu Bapak Ibu pasti akan lebih lama. Pak Pri, Pak Eka, Bu Elisa, Bumi, Bu Dewi pasti lebih lama. Di sini kebetulan aja hoki ya. Kemarin saya daftar, diterima di CGP. Itu sebenarnya saya ikut CGP itu satu iseng-iseng karena habis PPG. Jadi aku pikir ilmunya masih hangat. Jadi saya daftar. Dan saya mau tahu bisa nggak sih saya ini bersaing dengan teman-teman yang lain. Bukan arti bersaing ini ya. Maksudnya kemampuan saya mampu apa enggak. Tidak ada. Saya sebenarnya kalau teman-teman aku lewat terus CGP itu sumpah itu kayak beban loh di hati aku. Padahal lihat kawan kan bercanda ya, tapi ya Allah iya itu bawa tripod CGP padahal saya ini sama kemampuannya sama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lebih pintar. Cuman kebetulan kemarin hoki bisa maksudnya apa esai saya bisa diterima ketika wawancara saya bisa, ya alhamdulillah saya syukuri. Di sini saya ingin memaparkan ilmu saya belum banyak kok Bapak Ibu. Bahkan tadi ditanya Pak Bambang aja saya ngeplay. Karena kebanyakan ilmu jadi tumpah, jadi nggak tahu kemana ya. Jadi seperti saya ingin memaparkan apa yang sudah saya dapat di program guru penggerak. Ayo teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, ketika ada pembukaan PGP, CGP, ayo ikut, mumpung masih gampang. Kita nggak tahu benefit kedepannya apa. Saya pernah cerita yang program SM3T dan sekarang sudah dihapus. Itu benar, teman saya Dodi Mbak Lilis itu benar-benar masuk PNS lewat program SM3T, programnya Anies Baswedan. Dan sekarang nggak ada lagi, diganti dengan PPG dalam jabatan, praja. Jadi yang habis lulus bisa ikut kalau ada bukaan. Dan itu sekarang Masya Allah kan susahnya. Saya aja untuk dalam jabatan aja nunggu beberapa tahun. Jadi saya berdoa, benar kata Pak Bambang tadi, kita jangan sombong. Semua titipan dan bergantung sama Tuhan. Saya berdoa semoga ke depan teman-teman ada peningkatan kehidupan. Karena kita juga bukan
kita realistis ya, kita ngajar juga ingin dapat benefit untuk diri kita, karena kita kan kemudian akan punya keluarga dan lain-lain. Jadi seperti itu saya berdoa semoga teman-teman nanti mempunyai penghasilan yang antep, yang nggak merasa ih gua honor. Semoga Allah mengangkat derajat teman-teman semua, amin ya rabbal alamin. Jadi saya langsung aja ya, di sini saya bercerita saja nih. Jadi saya di program Guru Penggerak itu saya mendapatkan 3 modul, tapi saya baru selesai 1 modul. Dan ini modul, dalam 1 modul ada 4 materi. Di dalam 4 materi ada submateri lagi. Jadi 1 modul itu kurang lebih saya belajar 1,5 bulan. Nah ini udah masuk modul kedua, baru ke pembelajaran berdiferensiasi. Maaf ini. Oh ya, story. Nah, jadi saya belajar yang pertama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang. Yang kedua saya belajar nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga saya belajar visi guru penggerak. Yang keempat budaya positif. Yang tiga tidak masuk ke aksi nyata, ke pengimbasan ke teman-teman, tetapi dinilai budaya positif. Kita langsung aja ya. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Pastilah yang namanya positif itu kan pasti bagus ya. Ini auranya positif nih. Ya teman, ini auranya negatif. Jadi pembiasaan ya yang bernilai-nilai baik. Entah itu apa ya, nuansa kita, pembawaan kita, kan ada sih orang pembawaannya positif ya. Jadi dari mulai pembawaan, cara mengajar, itu kita ada nilai positifnya. Tentu nilai positif itu bukan ada di diri kita saja, tetapi ada di diri murid. Jadi itu yang kita gali, budaya positif. Next, Pak. Nah, di dalam modul budaya positif ini yang saya belajarin. Submateri ini kan materinya, di bawahnya ada materinya lagi. Jadi ada nilai positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Artinya universal, nilai kebijakan yang baik semua, apapun itu. Yang penting bentuknya baik. Ya, 3 teori motivasi, hubungan, penghargaan dan restitusi. 3 keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, yaitu di sini saya belajar 5 posisi kontrol. Ini biasanya untuk guru, emang bukan biasanya, tapi emang untuk guru. Kalau posisi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, itu pemecahan masalah dengan cara kekeluargaan, ya kekeluargaan. Next, Pak. Nah, apa sih nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal? Ya, Bu Dewi boleh dibacakan? Enggak Kelihatan, oke, nggak apa-apa. Iya, udah nggak apa-apa. Ya, kita baca aja loh ini Bu, jangan takut, aku nggak ngegigit kok, cuman baca. Ya, setidaknya dengan baca kan ada gemar gerakan linearitas ya. Literasi, astagfirullahaladzim, maaf. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, segala sesuatu harus disiplin deh. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, self disiplin, wajib penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, berarti kita mengerjakan disiplin dengan rasa senang hati, tanpa paksaan, tanpa imbalan. Begitu juga murid kita. Jangan karena kita disiplin karena ada rasa takut dimarahin Bu Desi, takut dimarahin Pak Agustin, atau takut kepala sekolah, tapi dalam hati kita. Karena dengan sikap disiplin itu mencerminkan diri kita. Ya teman-teman,
Disiplin juga ada faktor eksternal, yaitu berdasarkan mendapat penghargaan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi berarti restitusi itu kita sudah anak dapat masalah, terus kita lemparkan dia bagaimana solusinya. Jadi nggak usah baik-baik. Saya terapkan ini kok ke Ilham, bukan ke Ilham, Farhan. Masya Allah saya ngajar dia ya, sama dia. Alhamdulillah. Ya, mungkin restitusi saya nggak sebaik restitusi yang dipakai untuk sekolah umum ya, tapi itu yang saya rasakan. Karena dia ketika saya kurang lebih ngajar 4 tahun ya, 2 tahun vakum karena setahun saya belum kenal. Nah, setahun ini yang emang udah aktif gitu ya, sudah aktif saya menggunakan segitiga restitusi. Jadi sekarang kita kalau misalkan Farhan suka nyablak ya ngomongnya, ngomongnya masing-masing gitu kan. Anak SLB kadang-kadang ditiru, kadang-kadang enggak sih. Jadi ketika ayo Farhan, kamu anak ganteng kok, ayo yuk diem yuk, mau dia. Biasanya dia tetap aja macam dia juga gitu. Dia kalau duduk di bawah cantik loh, coba pakai jilbab yang bagus, beneran pakai. Pasti kita pakai segitiga restitusi, cuman kita nggak tahu apa namanya itu. Ya, ini kan bahasa pendidikannya ya. Kalau kita memasyarakat dan musyawarah artinya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kita pakai kok. Yang aku pun ngomong sama fasil aku ketika aku mengajar di SLB, semua yang dipaparkan itu kita sudah kayak visi. Ternyata visi kita itu udah sesuai sama apa yang dimau dengan Pak Nadim. Visi sesuai dengan SLB ya. Apa diakui di dunia kerja itu, ternyata jauh sebelum ada program penggerak, ternyata sekolah kita ini memang sudah bergerak, cuma kita tidak tahu istilah, tidak menyadari. Kayak kita, ayo belajar barengan, istilahnya kolaboratif. Seperti itu teman-teman. Ya, next Pak Operator. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan di kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil Pancasila. Keyakinan kelas kita nggak usah berat-berat ya Bapak Ibu. Kayak saya misalkan keyakinan, kalau Bapak Ibu kan rata-rata wali kelas ya di kelas masing-masing. Tapi kalau saya kan mapel, jadi saya hanya keyakinan kelas kita itu kalau keperaturan itu kan lebih rinci, tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih ke abstrak, ya, lebih ke abstrak. Jadi keyakinan kelas itu budaya-budaya positif yang kecil-kecil, kayak misalkan olahraga ya. Saya sudah coba kalau ibu ngajar penjas, apa yang diperlukan? Baju, olahraga. Kalau anak tunarungu pasti ngomong seperti ini. Yang kedua apa? Minum karena lelah. Jadi seperti itu teman-teman. Keyakinan kelas tuh, misalkan teman-teman nih ngajar matematika, apa? Bawa buku tulis. Nah, iya penggaris pena, tidak meminjam itu termasuk keyakinan kelas juga. Kan kalau minjem ujung-ujungnya ribut, apalagi kelas Mbak Nurul ya. Nah ini segitiga restitusi. Ya. Ini ya next. Next operator. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tentunya berkualitas. Ya, next. Ya. Maaf nanti kita
kasih tonton handphone itu dulu. Nah, maaf ya teman-teman, maaf banget, maaf dari hati yang terdalam ini. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ada 3, psikologis, biologis dan psikologis batin ya. Kalau fisik, pangan, sandang, kesehatan, ya itu kebutuhan primer ya. Yang kedua itu biologis. Nah ini dia. Hasrat ya, hasrat apapun gitu ya, tapi hasrat yang positif ya. Kalau punya pasangan ini punya hasrat. Jadi kalau teman-teman yang belum punya pasangan berarti kebutuhannya belum terpenuhi gitu ya. Ya seperti itu. Yang ketiga psikologis, itu ketenangan, kenyamanan, kayak kita tempat tinggal, jauh dari keributan, maksudnya tetangga kanan kiri gak recok gitu. Itu tetap termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini penting. Kasih sayang kalau ada pasangan. Kasih sayang bukan berupa pasangan juga, tapi tempat kerja yang kayak saya nih bisa menerima anak-anak saya dari keruwetannya, itu termasuk ya kasih sayang, termasuk rasa diterima ya. Walaupun kontribusi saya ke sekolah belum ada apa-apanya, jauh dari kata maksimal, karena saya aja kadang-kadang ya Allah, apa sih kontribusi saya ini? Ya hanya sekedar ini. Kalau ngasih makan ya saya juga belum bisa. Kalau ngasih galon bisa kan? Ya, kesenangan artinya hobi itu perlu. Suka traveling, jalanin. Yang penting nggak ganggu orang aja ya. Suka makan, hobi masak, kesenangan, makeup itu termasuk kesenangan. Karena dengan adanya kesenangan menimbulkan motivasi apa yang pengen kita jalanin. Kita senang loh, kayak saya. Terus terang aja, dari kecil emang saya pengen jadi guru. Pas ngajar penjas sesuai track, udah enak bener ngejalaninnya. Elisa suka make up. Pertama ikutin pelatihan. Terus bergetarlah hatinya pengen ikut pelatihan sendiri. Lama-lama MUA terkenal. Itu termasuk kebutuhan dasar yang malah akan menghasilkan cuan. Kebebasan artinya kebebasan memilih ya, kebebasan memilih apa yang Anda sukai ya. Begitu juga anak-anak memilih dia mau ke musik, ke art, apapun. Kita tidak boleh melarang. Dulu pengalaman saya dulu ketika saya olahraga ya atlet, guru itu susah banget ngasih saya dispen. Saya kalau kemampuan kognitif jangan ditanya. Perempuan yang remeh terus ya saya. Tapi saya cuman kalau pelajaran olahraga jangan ditanya, jumping aja saya jalanin ibaratnya. Karena saya suka. Jadi karena suka, saya ingat banget guru BK saya ngarahin saya, Nur, kamu kalau nggak mau olahraga ke guru SD. Guru olahraga itu pilihan pertama. Alhamdulillah, saya jadi atlet, saya ngajar olahraga, itu sesuai track saya dan itu emang kemauan saya. Ya, jadi itu senangi apa yang menjadi passion Anda. Begitu juga murid. Jangan kamu maksa nih. Kak Bumi nggak suka masak disuruh masak sampai pingsan juga. Tapi emang kalau belajar ya nggak apa-apa. Tapi kan ada yang kita nggak suka, dipaksa suka, jadi kita tidak mendalami apa yang kita inginkan. Yang kelima, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini keterampilan apapun. Kalau anak misalkan dia jago di atletik, ya kita harus beri pengakuan, dan sekolah pun harus mensupport itu semua. Next. Nah, dunia berkualitas gak usah mikirin jauh-jauh dunia ya. Dunia berkualitas ini versi kita. Artinya apa? Angan-angan atau cita-cita yang kita inginkan itu terkabul,
ibaratnya kebahagiaan. Wah ini nih, dari kecil saya pengen jadi guru, alhamdulillah idenya saya jadi guru. Jadi seperti itu apa ya, ingin andai-andai kalian yang terrealisasi ketika sudah beranjak dewasa. Kan tidak semua ya, ada yang orang suka pengen jadi polisi, jalannya nggak jadi polisi, ternyata jadi PNS. Ya, alhamdulillah, dua-duanya ya alhamdulillah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menggapai cita-cita. Jadi kita bersyukur sudah sampai sini. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran-gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi cita-cita saya sepele kok, pengen kerja sambil ngurus anak. Nah, terkabul alhamdulillah. Gak ada, makanya saya sampai sekarang, ya Allah, moga-moga ini jadi amal Umar ya, baik banget. Saya nggak ngerti ya, kalau saya sekolah umum doa assalamualaikum saya ini, mana ada guru yang bawa anak groyot-groyot kecuali saya. Mana ada teman-teman yang menerima, sini Banur, anaknya tak pegangin. Kayak kemarin saya lapar karya, ini menceritakan kebaikannya. Kalau di belakang sih ngomongin. Ini tetangga saya sendiri aja, Mbak mau bawa kemana? Rizka, ini mau saya titip, udah Mbak gak usah, sama saya aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata saya ingin jadi guru penggerak. Semua ada kemudahan. Awal jadi guru penggerak saya mubeng, ini anak 3. Kan saya pikir iseng-iseng kan, kayak Mbak Nurul iseng-iseng, jong gitu kan. Saya iseng-iseng kok, laki ya. Ternyata semua punya tetangga yang ternyata tetangga rapat-rapat tuh ada hikmahnya juga ya. Jadi seperti ini. Nah, saya punya pertanyaan nih sama kawan-kawan. Ayo next slide selanjutnya. Nah, coba kalian boleh ditulis di kertas. Nanti kita kocok saya bacakan. Boleh ditulis nama, boleh tidak. Yuk. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau saya ya pastilah anak dan keluarga itu pasti ya. Nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Pekerja keras, kayak tawon ya, saya bekerja keras. Ini diri saya ya. Nanti kalau teman-teman boleh menulis, saya kasih waktu 5 menit dan cukup ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kalau saya terus terang, ini stabil gitu, nggak terpengaruh orang. Karena saya kalau dikit digoyang orang aja saya langsung ngikut lagi, nggak teguh pendirian. Itu yang saya pengen, dan saya nggak punya sifat itu. Jadi kadang-kadang ada rasa kasihan, ya itu saya sifatnya masih labil ya, kalau kata zaman sekarang ya, ABG labil. Apakah pencapaian Anda yang sangat saya banggakan? Tentu, kalau saya ini warga honorer dulunya, cita-cita saya ya PNS. Habis PNS terbesit cita-cita saya PPG. Itu 2 cita-cita saya, pengen jadi guru profesional. Alhamdulillah Allah kabulkan itu semua, itu yang cita-cita. Terlepas nanti ada cita-cita apapun yang ada yang akan datang pada diri saya dan menjadi takdir saya, itu terserah. Yang penting 2 ini sudah saya dapat. Itu udah ada pencapaian. Masya Allah, nggak tahu saya mau ngomong apa kecuali kata alhamdulillah. Itu emang cita-cita saya dari dulu. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau saya warga Indonesia banget ya, pegawai negeri. Ini cita-cita warga Indonesia ya. Kalau saya, ada kan yang pegawai pengen jadi pengusaha, pegawai pengen punya ladang berhektar-hektar. Tuh ya, banyak. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup saya. Pencapaian yang saya jadi di umur 27 tahun. Sekarang saya 31 tahun, alhamdulillah saya dapat yang belum tentu orang dapat. Tapi saya tidak sombong di sini, karena jauh dari sombong nanti dosa ya. Harus dari dulu ya betul. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Keluarga. Tetap number 1 is keluarga. Karena saya nggak pernah ngerasain punya keluarga yang utuh. Ketika saya menikah ada keluarga itu kayak saya tahun dapat sarang ya, memplok gitu. Jadi teman-teman boleh isi sekitar 5 menit. Ini hanya intermezzo. Ayo boleh ditulis jawaban Anda
Nanti kita kumpul, kita kocok-kocok ini teman seru-seruan aja. Curhat juga nggak apa-apa nih sekalian. Ya boleh tulis sebentar. Apa saya buatin Google Form ini? Ya kertas. Tisu. Boleh kertas apa aja? Tisu. Iya nanti saya. Panel pin bawa kertas. Tisu aja Bu. Oh tisu bisa ya? Punya Pak Eka. Ya boleh nulis. Moga-moga ini impian kalian menjadi cita-cita. Bu, ini jadi nggak? Oh iya alhamdulillah tuh kan. Nah ini seperti ini kebaikan-kebaikan seperti ini yang tidak kita duga. Boleh bagi dua, bagi tiga boleh. Iya bagi dua. Iya pakai. Tapi kayaknya mau karaokean deh. Ya. Ini lagi. Makasih Pak. Iya. Boleh ditulis namanya boleh. Ya siapa tahu kan orang berkata omongan adalah doa. Siapa tahu ini tulisan jangan sampai tuh semoga tulisan adalah doa. Ini Pak. Iya. Jawab 1, 2, 3 itu. Iya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Singkat-singkat aja. Di slide saya sih nggak kelihatan dari belakang. Oh, nggak kelihatan. Ya. Oh ya udah oke ya. Ya bagus. Oke, terima kasih Pak Pri sekarang ya. Ya. Nomor 1, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Mantap. Mbak Nurul jangan aku ya. Oh, iya. Sudah selesai. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Sudah? Ya, nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Jadi itu aset Anda. Apa Anda pekerja keras, apa Anda penyabar, tidak mudah putus asa. Itu bukan kebijakan itu. Itu kebajikan. Apa kebajingan? Apa ulet? Kan ulet itu kan? Apa Bu Eva? Nggak apa-apa mau tulis nama oke, enggak juga nggak apa-apa, takut privasinya nanti kan. Iya. Berarti kalau ada hamba Allah itu berarti Bu Eva, bukan dari yang lain. Nomor 3, kalau Anda menjadi orang yang ideal, saklek ya ideal itu ya. Ya idealis saklek ya. Karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Jadi sifat kalau misalkan Anda jadi orang idealis, mungkin pemimpin ini kali ya. Sifat apa nih yang harus Anda timbulkan? Kalau saya kan tadi teguh pendirian, karena saya digoyang dikit aja, ikut lagi, ikut teman. Itu yang pengen saya tanamkan, tapi kayaknya sampai sekarang nggak ketanam-tanam deh. Nomor 4, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Apapun itu. Saya pernah memasak untuk satu kelurahan, itu mungkin satu kebanggaan. Ya kan kita nggak tahu kebanggaan orang kan beda-beda. Nah, ini kan itu walaupun sepele tapi berkenan, tapi buat kita bahagia. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Sederhana tapi kena di hati itu. Atau dia ucapin I love you tadi pagi sama ayang ya, sama ayangnya sama yang lainnya. Kadang-kadang itu nggak diucap. Perlu Pak kalau perempuan sih, kalau saya kayaknya merasa perlu ya, karena kan perempuan pada kodenya pengen dipuji. Rizky Bilar. Ya. Nomor 5, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Apapun, PNS, pengusaha, PNS plus pengusaha plus
orang yang tajam melintir terukir-ukir. 7 turunan 7 tangga kan nggak turun-turun. Pejabat yang punya usaha. Iya, bapak kan kita siapa kan doa. Tulisan kita doa. Nanti kita lempar, kita taruh ke pulau ke pantai. Banyak. Kalau wirausaha aja nggak punya power, Pak. Ceritakan bagian yang nomor 6. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Jadi itu kayaknya pencapaian Anda banget. Kalau Rika S1 misalnya, kan kita nggak tahu titik puncak orang beda-beda. Bu Dewi apa? Nggak tahu kan saya. Pak Pri. Oh, yang belum. Kalau yang belum? Iya. Yang belum bukan. Oh enggak, yang Anda merasa itu titik puncak dalam hidup Anda, yang pencapaian sekarang. Berarti yang sudah dilalui. Ya, Oh. Masalah yang Saya diharapkan harap masih masih ada ada yang yang lebih lebih puncak puncak lagi. ya nggak apa-apa. Nanti disimpan dulu untuk besok-besok kalau saya ada pemaparan lagi. Jadi titik puncak saat ini. Iya saat ini. Ya itu nggak apa-apa, itu termasuk Pak. Itu ada namanya pas pembelajaran itu visi guru penggerak, bukan visi guru penggerak tapi untuk visi diri kita tuh bisa. Namanya itu termasuk digali mimpi. Kan kita harus bermimpi setinggi mungkin, tapi ya jangan tidur. Mimpi harus diusahakan. Katanya kalau nggak tidur nggak mimpi. Iya, kan mimpi tahu. Itu kan istilah Pak, maksudnya capailah mimpi setinggi mungkin. Kalau kita punya mimpi nggak ada usaha, ya walau bisa Bapak. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, apa yang bermakna? Orang tua yang lengkap, keluarga yang harmonis. Pak Pri apa Pak Pri? Ingin nambah anak lagi. Rahasia. Saya kan nggak tahu. Nggak tutup produksi. Oh, pabrik tetap eksekusi. Oh, pabrik nggak tutup tetap. Eksekusi yang nggak ada. Ya, kalau sudah boleh kumpulkan ya. Kaca-kaca. Jangan malu untuk bermimpi. Nulis aja malu loh. Orang itu biar semangat kita. Jangan takut ketemu. Kirim ke fax email masing-masing. Ya, boleh sudah jadi? Boleh dikumpul untuk kita coba. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Paling share di medsos kamu. Enggak hanya konsumsi kita aja. Papri mimpinya tinggi. Ketinggian gitu. Nggak apa-apa mimpi tinggi juga itu. Alhamdulillah. Oh iya, boleh. Jalan kuat, tuturi aja. Apa? Tuturi anda. Mendorong aja ya. Enggak boleh gitu. Ibu Nur, apa? Oh, Ibu Nur boleh. Katanya tadi mau di Iya. Pak mati. Iya. Ah, ini. Bu, siapa namanya? Bu Dewi boleh bantuin gulung biar cepat ikan gabus. Kita bisa maintain. Ini 2 slide lagi teman-teman, sabar ya. Itu dibacain enggak? 2 slide ya sampai gulung ya. Oke. Masih sedang Iya sih. Aku mau tuh waktu aku di sana gak ada makanan. Astagfirullah. Ini lagi di belakang. Udah habis. Mbak, tolong Mbak. Lambat. Yang mana? Yang mana ini nih. Jangan mau maruk. Lapar Mbak, udah jam segini juga Mbak. Ya, sabar ya. 2 slide lagi kok ini udah habis. Wis saya Yuk, next. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. 1, penghukum. Ini untuk guru ya, untuk diri kita sendiri. Kita milih yang mana nih? Mau sebagai penghukum, merasa bersalah,
untuk menjadi teman, pemantau atau manajer. Kalau penghukum apa sih? Penghukum ini misalkan Farhan lari-lari dicubit, nah itu nggak boleh. Itu sebagai penghukum karena kita belum tahu, kita tidak nanyain dulu kenapa dia lari-lari, motivasinya apa. Ini kalau yang gede Bu Eva ini maksudnya. Yang kedua, merasa bersalah. Bagaimana sih kita tahu itu merasa bersalah apa tidak? Kata-katanya gini, ya Allah Farhan sedih loh ibu, ya Allah Farhan kecewa loh ibu. Nah itu membuat dia ada rasa bersalah. Tapi ini menurut saya kalau kayak Farhan masih mudeng ya, kalau kayak dia selalu bisa menjadi itu. Ya ini kan hanya saya membahas seperti ilmu aja ya, memberitahu. Posisi kontrol ini emang lebih tepat ke anak tunarungu, C yang ringan banget, ke sekolah umum. Ya 5 posisi. Teman ini misalkan siapa ya, Bu Desi buat salah. Bu Desi misalkan murid saya gurunya. Ayo loh Bu Desi tolong saya. Jadi iya kan ada kan yang tolong Sina bantu ibu kerjain, tolong nak bantu ibu Sina, kan ada tuh. Itu nggak boleh, itu sebagai teman. Apa? Nanti saking ada kedekatannya kita tidak ada batasan kalau kita ini guru dan murid. Nah jadi itu nggak boleh. Kita 5 posisi kontrol. Pemantau ini tukang ngadu, kita ini cepu kalau bahasa ini ya. Misalkan saya kayak guru mapel nih, wali kelasnya Bu Nurul. Ketika ada kesalahan, Mbak, murid kamu itu sih sebenarnya nggak boleh, harus kita selesaikan ketika itu jam kita. Kecuali hal-hal yang sifatnya fatal ya, misalkan narkoba atau pokoknya sifat-sifatnya yang kalau anak-anak SLB paling-paling berantem ya Mbak ya. Kalau yang saya tanya, saya nggak pernah nemuin namanya anak-anak yang nakal yang gimana gitu. Karena kan saya sebelumnya juga ngajar di umum, jadi saya tahu loh kenakalan anak SMP itu pacaran, nggak jauh dari pacaran dan handphone, ya. Tapi nggak tahu kalau zaman sekarang ini apa. Kalau anak SMP yang saya dapat main HP pun, oh ada anak tunarungu, tapi setelah itu dia omongin udah berhenti aja. Paling berantem sih, yang sering berantem ya anak Bandung aja sih. Kalau anaknya Elisa nggak ada gitu. Nah itu pemantau. Jadi saya ngadu kepada walinya kalau saya mapel atau saya kepala sekolah ngadu. Kecuali hal-hal yang urgent ya, karena menyangkut mencoreng nama sekolah. Nah yang paling tepat apa sih kita sebagai apa? Sebagai manajer. Manajer ketika kita dapat masalah, kita selesaikan. Apa itu motivasinya? Ada dia melakukan ini berdasarkan apa sih? Apa dia cari perhatian karena dia tidak dapat kasih sayang orang tua? Kan ada sih yang kayak gitu ya, anak-anak seperti itu. Tapi biasanya itu kasus di umum ya. Saya nggak tahu sih karena saya di SLB juga baru 4 tahun ya. Sebelumnya juga saya ngajarnya di negeri gitu ya. Saya nggak tahu. Next, Mbak Operator. Ya inilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 identifikasi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Ketika anak buat kesalahan nggak langsung kita tetet-toet yang macam cucu enggak. Tapi kita ya udah nak, kita ademkan dulu hati dia. Kayak mana? Ya nak, banyak kok yang ngelakuin kayak gitu. Ya kamu tenang. Intinya segitiga